Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fermentasi wine. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Aninda Ika Putri, NPM 19181, dan partner saya. Saya Syifa Nanta Dewasa, NKM 19182 dari grup B Paralel E sesi S1. Selanjutnya, fermentasi. Fermentasi adalah proses yang membantu memecah molekul organik besar melalui aksi mikroorganisme menjadi yang lebih sederhana. Misalnya enzim ragi mengubah gula dan pati menjadi alkohol, sedangkan protein diubah menjadi peptida atau asam amino. Fermentasi adalah cara alami untuk meningkatkan vitamin, asam amino esensial, nutrisi, protein, penampilan makanan, rasa dan aroma yang ditingkatkan. Fermentasi juga membantu dalam pengurangan energi yang dibutuhkan untuk memasak serta membuat produk yang lebih aman. Selanjutnya ada jenis-jenis fermentasi. Yang pertama, fermentasi karbohidrat, yaitu kemampuan memfermentasikan karbohidrat dan produk fermentasi yang dihasilkan merupakan ciri yang sangat berguna dalam identifikasi mikroorganisme. Fermentasi alkohol merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol atau etil alkohol dan karbon dioksida. Organisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua ada fermentasi protein nabati. Mikroorganisme jenis kapang atau Rhizopus apiaceae ini digunakan untuk fermentasikan kacang kedelai sebagai sumber protein nabati yang menghasilkan tempe yang mempunyai cita rasa yang khas. Contohnya pada tempe. Kemudian ada fermentasi protein hewani. Jenis mikroorganisme yang digunakan yaitu mempunyai kemampuan menfermentasikan protein hewani dan produk fermentasi yang dihasilkan merupakan ciri yang sangat berguna untuk identifikasi mikroorganisme. Contoh mikroorganismenya yaitu Streptococcus, Thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus. Kemudian ada fermentasi lemak. Mikroorganisme jenis Streptococcus lactis dan Leptococcus moris mempunyai kemampuan memfermentasikan lemak yang menghasilkan produk fermentasi margarin dan mentega atau butter. Kemudian ada fermentasi sayuran. Mikroorganisme jenis Leuconostoc mesenteroides dan dilanjutkan oleh Lactobacillus brevis mempunyai kemampuan untuk memfermentasikan sayuran. Selanjutnya, em, ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Yang pertama itu ada bakteri obligat aerob atau mutlak aerob. Bakteri yang memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya karena sistem pembangkit ATP-nya sangat bergantung pada oksigen sebagai akseptor hidrogen. Misalnya itu Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya yang kedua itu ada bakteri fakultatif anaerob. Bakteri yang jika ada oksigen, mereka menggunakan oksigen untuk membentuk energi, tetapi jika tidak tersedia cukup oksigen, mereka menggunakan jalur fermentasi untuk mensintesa ATP. Misalnya itu bakteri-bakteri rongga mulut seperti Streptococcus mutans, Escherichia coli. Kemudian yang ketiga itu ada bakteri obligat anaerob. Bakteri yang tidak dapat tumbuh jika ada oksigen, karena bakteri tersebut tidak mempunyai enzim superoksida, dismutase, atau katalase, atau keduanya. Misalnya itu Porphyromonas gingivalis. Selanjutnya ada mikroaerofilik, bakteri yang tumbuh dengan baik pada lingkungan dengan sedikit oksigen. Misalnya itu Campylobacter fetus. Selanjutnya, Selanjutnya ada fase pertumbuhan pada bakteri. Fase pertumbuhan pada bakteri ada 4. Yang pertama fase lag atau fase penyesuaian. Pada fase lag bakteri berada dalam fase adaptasi terhadap media tumbuh, bersiap untuk memperbanyak diri melalui pembelian sel. Yang kedua ada fase logaritma atau eksponensial. Pada fase log atau eksponensial, bakteri telah beradaptasi dengan media dan membelah diri sehingga jumlah populasi bakteri meningkat sangat cepat. Yang ketiga ada fase stasioner.
Pertambahan bakteri konstan karena pembelahan sel mulai menurun kecepatannya akibat media yang mulai exhaust. Di samping juga sel bakteri mulai mengeluarkan senyawa atau metabolit sekunder yang dapat meracuni media, menyebabkan sejumlah sel bakteri yang mati. Yang terakhir ada fase kematian. Fase terakhir adalah fase kematian terkait dengan garis menurun yang menggambarkan makin banyaknya sel bakteri yang mati. Selanjutnya wine. Wine adalah sejenis minuman yang mengandung alkohol sekitar 8 hingga 15% dan dibuat dengan cara fermentasi sari anggur atau buah-buahan yang lain. Karakteristik dan mutu wine ditentukan oleh komposisi bahan baku, proses fermentasi, dan perubahan-perubahan yang terjadi baik alami atau disengaja dalam periode setelah fermentasi selesai. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari wine. Eee, Dikelompokkan menjadi 2 wine alami dan dessert dan appetizer wine. Yang pertama itu ada pada wine alami itu ada still wine. Still wine itu tidak mengandung karbon dioksida. Jadi contohnya itu ada dry table wine atau wine tidak terasa manis. Jadi wine yang dimaksudkan itu, diminum bersamaan dengan makan dan terdapat 3 macam yaitu putih, merah, eee, dan merah jambu. Dikelompokkan berdasarkan jenis buah anggur atau berdasarkan daerah asal buahnya. Kemudian ada slightly sweet table wine. Wine dengan 3 macam warna yaitu warna putih, merah jambu, dan merah. Kemudian ada sweet table wine. Itu wine-nya dengan 2 macam yaitu warna putih dan merah jambu. Kemudian ada jenis-jenis khusus di mana jenis anggur yang sedikit mengandung karbon dioksida berwarna merah, pink, atau putih. Flavored flavored table wine berwarna merah, pink, ataupun putih. Kemudian pada sparkling wine. Sparkling wine ini wine yang mengandung karbon dioksida yang cukup banyak. Di antaranya itu yang warna putih itu ada campaign dan sparkling muscat. Kemudian ada untuk rose, pink, campaign, dan yang warna merah itu ada sparkling burgundy. Kemudian selanjutnya di dessert dan appetizer wine, mengandung alkohol 15-21%. Wine yang termasuk kelompok kedua mencakup dessert dan appetizer wine. Wine ini diminum sebelum maupun sesudah makan. Anggur ini mengandung kadar alkohol yang tinggi. Pada anggur ini ditambahkan alkohol untuk meningkatkan kadar alkoholnya dan mencegah kerusakan oleh kamir liar atau mikroba lainnya. Wine series dapat terasa manis memberikan flavor spesifik. Yang pertama tuh ada sweet wine, putih itu ada muscatel, white port, angelica. Kemudian yang pink itu ada California 2K, dan Tawny port. Kemudian yang warna dan merah itu port sama black muscat. Selanjutnya ada sherry. Sherry itu white sweet, atau dry wine dengan flavor yang teroksidasi jenis yang mengalami penuaan. Jenis floor sherry-nya fermentasi sekunder oleh kamir aerob. Selanjutnya ada flavor wine. Vermouth pada produk hasil-hasil sendiri itu proprietary products misalnya wine alami yang spesifik. Selanjutnya. Selanjutnya ada reaksi pembentukan wine, yaitu di mana C6H12O6 atau glukosa menghasilkan 2C2H5OH atau etil alkohol dan 2CO2 atau karbon dioksida. Kemudian ada starter. Starter merupakan biakan mikroba tertentu yang ditumbuhkan di dalam substrat atau medium untuk tujuan proses tertentu. Berdasarkan medium tumbuhnya, starter dibagi menjadi 2 jenis, yaitu starter cair dan starter padat. Starter kering merupakan kultur murni mikroorganisme yang telah diinokulasi dan dibiarkan pada medium padat yang kemudian akan mengalami proses pengeringan sesuai dengan sifat mikroba yang diinginkan. Disabilitas sel dan kontaminasi pada starter kering sangat dipengaruhi oleh proses pengeringan dan bahan pengisi yang digunakan untuk menumbuhkan kultur starter. Selanjutnya penentuan kadar alkohol. Kadar alkoholnya dapat dihitung dengan persamaan N min M min K per
L kali O, di mana N itu kadar alkohol yang didapatkan pada bobot jenis yang lebih rendah dari bobot jenis sebenarnya, terus yang terus M itu bobot jenis tertinggi dari bobot jenis sebelumnya, kemudian L itu selisih bobot jenis yang lebih rendah dengan bobot jenis yang tertinggi, kemudian O selisih kadar alkohol pada berbagai jenis terendah dengan kadar alkohol pada bobot jenis tertinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari fermentasi. Yang pertama itu ragi, di mana terdapat beberapa jenis mikroorganisme yang banyak digunakan dalam proses fermentasi, yaitu ada kamir, kapang, dan bakteri. Tetapi tidak semua mikroorganisme tersebut dapat digunakan secara langsung, masih diperlukan seleksi untuk menjamin berlangsungnya proses fermentasi. Pemilihan mikroorganisme itu biasanya didasarkan pada jenis substrat atau bahannya, di mana ragi atau fermen merupakan zat yang menyebabkan fermentasinya. Kemudian mikroorganisme yang digunakan di dalam ragi itu umumnya terdiri, dari berbagai bakteri dan fungi, kamir dan kapang, yaitu contohnya itu Rhizopus, Aspergillus, Mucor, Amylomyces, Endomycopsis, Saccharomyces, Hansenula anomala, Lactobacillus, Acetobacter, dan sebagainya. Kemudian ada suhu. Suhu itu selama proses fermentasi sangat menentukan jenis mikroorganisme dominan yang akan tumbuh. Umumnya itu diperlukan sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kalau suhunya kurang dari 20 sampai 30 derajat Celcius, pertumbuhan mikroorganisme penghasil asam akan lambat sehingga dapat terjadi pertumbuhan produk. Kemudian yang ketiga itu ada oksigen. Oksigen ini ketersediaannya harus diatur selama proses fermentasi. Hal ini berhubungan dengan sifat mikroorganisme yang digunakan. Contohnya itu kamir dalam pembuatan anggur dan roti biasanya membutuhkan oksigen selama proses fermentasi berlangsung. Sedangkan untuk bakteri-bakteri penghasil asam tidak membutuhkan oksigen selama proses fermentasi berlangsung. Selanjutnya ada pH. Pengaruh dari pH itu biasanya bakteri itu dapat tumbuh pada pH 4 sampai 8. Kamir biasanya lebih senang dalam pH 3 sampai 6. Kapang itu 3 sampai 7 dan sel-sel kariotik yang lebih tinggi itu 6,5 sampai 7,5. Sebagai konsekuensinya, maka pH dapat digunakan untuk menjaga agar kontaminan minimal. Umpamanya fermentasi kamir pada pH 3 tidak akan terkontaminasi bakteri. Kemudian ada kadar gula, di mana gula yang ditambahkan pada hidrolisat jerami pada bertujuan untuk memperoleh kadar etanol yang lebih tinggi, tetapi bila kadar gula terlalu tinggi, maka aktivitas kamir dapat terhambat. Kadar gula optimumnya untuk aktivitas pertumbuhan kamir adalah 10 sampai 18%. Selanjutnya ada tabel hasil pengamatan fermentasi wine dari bahan anggur. Hari pertama, baunya harum, rasa manis, warna ungu, terangannya tidak ada gelembung, tidak berbusa, dan tidak ada endapan. Hari kedua, bau harum, rasa manis, berwarna ungu, terangannya ada gelembung, tidak berbusa, dan ada endapan. Hari ketiga, baunya harum, rasanya manis, berwarna ungu, ada gelembung, tidak berbusa, dan ada endapan. Untuk hari keempat, baunya harum, rasanya manis, berwarna ungu, ada gelembung, ada busa, dan ada endapan. Untuk hari kelima, baunya harum, rasanya manis, berwarna ungu, ada gelembung, ada busa, dan ada endapan. Untuk hari keenam, eh, berbau asam, rasanya manis, berwarna ungu, ada gelembung, ada busa, dan ada endapan. Untuk hari ketujuh, baunya masam, rasanya manis, berwarna ungu, ada gelembung, ada busa, dan ada endapan. Kemudian ada tabel pengamatan mikroskopi fermentasi wine. Bahan yang diamati anggur, keterangannya perbesaran alkohol 10 kali, perbesaran oksigen 40 kali, berbentuk bulat, tidak berinti sel, dan berwarna coklat. Selanjutnya ada tabel pengamatan kadar alkohol pada fermentasi buah anggur, di mana di grup B itu bahannya anggur. Sebelumnya itu kadar alkoholnya 2%, sesudah fermentasi itu kadar alkoholnya itu 5%.
Ya sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.